Kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu, kami mengucap syukur sebab Tuhan sudah membawa kami sampai pada hari ini, hari yang ke-7, dan di hari Minggu pertama di bulan Januari di 2024. Kami boleh datang beribadah kepadamu. Firman akan kami dengar, kami renungkan, mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Ajari kami untuk terus melangkah bersama Tuhan di 2024 ini, dan kami sangat yakin tahun 2024 adalah tahun terobosan bagi setiap kami. Sebab itu firman yang akan kami baca, kiranya ini akan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami di 2024 ini. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita akan membaca di dalam 1 Tawarik 14 pada ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ayat 9, ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim. Ayat 10, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Ayat 11, lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Ayat 12, orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ayat 13, ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu. Ayat 14, maka bertanya lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Ayat 15, dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Ayat 16, dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai Gezer. Ayat 17, lalu termasyhurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Demikian pembacaan di 1 Tawarik pasal 14 ayat 8 sampai dengan 17.
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukan dalam kehidupan mereka setiap hari. Mari kita perhatikan di ayat 11 dikatakan begini. Lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Nah, Bapak Ibu, saya percaya tahun 2024 ini adalah tahun di mana Tuhan mengerjakan terobosan. Amin. Nah, tentu kita semua merindukan hal itu terjadi. Pertanyaannya adalah bagaimana terobosan itu dapat terjadi? Di ayat 11 ini dikatakan bahwa Allah telah menerobos musuhku. Iya kan? Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Jadi perhatikan, hal pertama adalah menerobos. Artinya apapun penghalang di depan kita akan dipecahkan oleh Tuhan. Boleh bilang amin? Ya, bisa saja kita dengan kekuatan sendiri langsung menerobos, melewati. Mungkin seperti seorang David Copperfield ya, seorang ilusi ya, dia bisa menembus tembok. Tapi menerobos di sini bukan sekedar itu. Menerobos di sini artinya penghalang-penghalang di hadapan kita akan dihancurkan, disingkirkan oleh Tuhan. Selanjutnya dikatakan dengan perantaraanku, atau dalam bahasa kita sehari-hari bersama aku. Iya kan? Tuhan melakukan segala sesuatu bersama kita. Jadi seperti lagu berkata, bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Amin. Jadi Tuhan melakukan, dikatakan di sini bahwa ya Dia singkirkan semua persoalan-persoalan itu ya bersama dengan kita. Ya, di ayat ini ya Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku. Jadi dengan perantaraan kita, jadi bersama dengan kita. Amin. Amin. Jadi Tuhan yang melakukannya. Tapi kita sebagai manusia ya yang harus mengerjakannya. Jadi ada kerjasama antara kita dan Tuhan. Ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita. Ya kan? Seperti dalam Yesaya ya dikatakan bahwa sesungguhnya apapun yang kita kerjakan, sesungguhnya Tuhanlah yang melakukannya. Yesaya pasal 26 ayat 12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tahun 2024 kita ini jangan ongkang-ongkang kaki, ya kan? Tidak cukup hanya berdoa. Berdoa itu baik, harus, tapi tidak cukup hanya berdoa. Itu tidak akan terjadi terobosan. Sebab dikatakan ya
Tuhan melakukan, ya kan? Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku. Ya. Jadi bukan hanya berdoa, ya. Kita harus apa? Melangkah. Ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita. Amin. Ini adalah prinsip yang harus kita mengerti, ya. Ketika kita melakukan apapun juga ternyata berhasil dan beruntung, itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Jangan pernah ada yang berani berkata itu karena kehebatan, kepandaian, koneksi saya sendiri, bukan. Ya. Jadi dikatakan, ya, seperti air mengalir, seperti air yang menerobos. Ya. Disinilah Allah berkata kita akan menerobos seperti air menerobos. Bersama Tuhan Yesus pasti kita bisa melakukannya. Saya ingat waktu banjir melanda kota Manado waktu itu, ya. Itu kalau nggak salah 2014 apa 2013 kalau nggak salah, ya kan? Itu banjir besar di Manado, semuanya terbawa dan hanyut. Ya, ada kulkas, ya, ada sprint bed, ada lemari, ada mobil, bahkan rumah. Bahkan ada yang teriak, "My baby, my baby, my baby." Saya pikir bayinya yang terbawa hanyut. Tahu-taunya peliharaannya yaitu babi. Babinya ikut hanyut. Dia teriak, "My baby, my baby." Haleluya. Pikir dia punya bayi, padahal babi. Nah, saudara, ya, jadi ya kita lihat waktu terjadi banjir itu, ya, semuanya terbawa hanyut, ya. Nah, di sini Allah berkata kita akan menerobos seperti air menerobos. Jadi Bapak Ibu terus bergerak bersama Tuhan. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-12, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Jadi Bapak Ibu dengar baik, tahun 2024 milikilah iman yang sungguh-sungguh untuk engkau dapat melewati apapun juga yang terjadi di tahun 2024 ini. Allah telah menerobos, berarti semua itu tergantung waktunya Tuhan. Amin. Tergantung kairosnya Tuhan. Amin. Tuhan tidak melakukan akselerasi. Itu semua terjadi karena perkenanan Tuhan pada waktunya Tuhan. Amin. Karena itu kita harus banyak menyukakan hati Tuhan. Tidak cukup hanya berdoa meminta. Kita sendiri harus melangkah. Kalau kita berdoa lalu kita mulai melangkah bersama Tuhan, tunggu saja waktunya Tuhan untuk menuntaskan. Kalau tidak, semua visi itu hanya akan menjadi sekedar moto belaka. Ketika melangkah, jangan saudara merasa pesimis, merasa tidak bisa, tidak mungkin, tidak mampu. Bersama Yesus, saudara melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara, pesimis bisa timbul kalau kita mendengarkan kata-kata orang, apalagi orang dunia ini. Tapi saudara harus percaya firman Tuhan. Jangan dengar omongan-omongan orang. Imani, percaya, melangkah. Lalu nanti kau akan melihat Tuhan melakukannya. Mungkin dulu kita pernah mengalami kegagalan. Mungkin ada kutuk sebelum percaya Tuhan Yesus. Tapi dengar baik, kalau kau sudah percaya Tuhan Yesus, sudah menerimanya dan dibaptis, segala kutuk itu sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Haleluya. Nah, ada sebuah pengalaman seorang Petrus dan rekan-rekannya ketika sedang menangkap ikan.
Kalau kita perhatikan di Lukas pasal 5 ayat 5 dan 6 dikatakan begini. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Waktu itu Tuhan Yesus naik ke kapalnya atau perahunya Petrus pagi-pagi. Lalu Yesus menyuruh Petrus untuk menebarkan jala itu setelah selesai menyampaikan firman Tuhan. Ya, berarti kalau pagi Yesus naik, Yesus bicara mungkin 2-3 jam ya. Mungkin bisa terjadi itu di siang hari ya. Petrus mulanya protes ketika Yesus katakan begini ya, tebarkanlah jalamu, ya kan? Tetapi dia katakan begini, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, namun kami tidak menangkap apa-apa." Nah, saudara, Petrus protes karena apa? Menangkap ikan itu harusnya malam hari. Mana bisa siang hari? Sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang bertentangan dengan pengalaman empiris, bahkan mungkin bertentangan dengan norma dan teori-teori ya bagaimana menangkap ikan, ya kan? Sebab kalau menangkap ikan secara tradisional, saat yang paling tepat, Petrus ahlinya itu, dia tahu saat menjelang malam sampai menjelang pagi. Jadi pada saat menjelang malam sampai pagi. Dan kalau saudara perhatikan di Lukas pasal 5 itu ya, kalau saya bacakan untuk saudara ya supaya jelas, di Lukas pasal 5 dikatakan pada suatu kali ketika Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah, ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Saudara, Petrus protes, ya kan? Dia protes. Kenapa? Karena soal menangkap ikan dia paling ahli. Dia anak nelayan, secara turun-temurun pekerjaan mereka itu adalah menangkap ikan. Ya, dia tahu kedalaman air seperti apa, ikan seperti apa. Dia tahu saat yang paling tepat, dan bahkan kalau kita ke sana ya, saking hebatnya si Petrus dalam soal tangkap ikan, kita makan ikan Petrus ya, makan siang ya, di tepi danau itu ya. Lalu kita menikmati perahu replika perahu Simon ya. Jadi tidak dapat diragukan lagi kemampuan, keahlian seorang Simon, dan dia tahu saat yang paling tepat menangkap ikan secara tradisional ya adalah yaitu menjelang malam sampai menjelang pagi. Dan karena itu mereka bekerja keras. Dia katakan begini, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras." Jadi bekerja keras bukan kerja sambil main HP, bukan kerja sambil tidur, bukan kerja sambil ngobrol, tapi bekerja keras. Artinya dia telah mencurahkan seluruh kemampuan yang ada pada dia. Dia telah mencerahkan keahliannya, mencurahkan keahlian dan juga semangat kerja keras yang tinggi ya toh. Tetapi apa yang terjadi? Dia katakan kami tidak menangkap apa-apa, ya kan? Dan karena Yesus yang menyuruh, nah itu dia, ya kan? Karena Yesus yang menyuruh, maka Petrus mengambil sikap taat dan dia melakukan, maka terjadilah terobosan. Amin. Terjadi apa? Terobosan.
terjadi sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Nah, mari Bapak Ibu, di tahun 2024 yang saya sematkan menjadi tahun terobosan, the year of breakthrough. Ada bagian yang saudara lakukan, ada bagian yang Tuhan lakukan. Jangan pakai rasio dunia. Tapi kalau kau percaya kalau ini dari Tuhan, mulailah melangkah. Jangan pikir kegagalan masa lalu. Mungkin dulu ada pemberontakan terhadap nama Yesus. Mari belajar sungguh-sungguh dari Tuhan. Ya kan? Saya percaya 2024 engkau pasti akan mengalami janji-janji Tuhan. Engkau pasti akan mengalami terobosan. Karena itu saudara, kalau kau sudah melangkah, jangan pesimis. Tuhan akan terus memberkati engkau dengan perkara-perkara yang tidak pernah kau pikirkan. Tidak pernah timbul di hati, ya, di pikiran, tidak pernah didengar, tidak pernah dilihat. Tuhan sediakan. Kerjakan terus. Satu kali Tuhan pasti buka pintu. Ya kan? Kalau Tuhan sudah buka pintu, maka tidak ada yang dapat menutup pintu itu. Amin. Tidak mungkin penghalang yang sudah kau lewati akan muncul kembali. Mungkin ada penghalang lain, tapi dengar baik, penghalang yang sama tidak akan merintangi engkau lagi. Kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang dapat menutup. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita harus merasa cukup, tapi jangan merasa puas. Ini prinsip. Merasa cukup, tapi tidak merasa puas. Ini prinsip. Kau akan melihat tahun 2024 ini akan Tuhan berkati sungguh-sungguh dan kita akan menjadi saluran berkat. Mari kita fokus kepada apa yang Tuhan sudah berikan. Banyak orang ketika mau melangkah seringkali di tengah jalan ganti haluan. Mungkin ketika engkau melangkah lalu engkau merasa tidak ada harapan, lalu engkau berbalik arah. Jangan, tetap melangkah terus sampai mencapai pintu itu, dan Tuhan akan membuka pintu itu bagi saudara. Terus bergerak, Tuhan akan memberkati. Tapi jangan ada seorang pun merasa sombong, merasa ini semua karena kepandaian sendiri, kepintaran saya sendiri. Saudara, ibarat ketika kita masuk sebuah gedung, kita akan melewati pintu automatic sliding door, pintu tertutup. Saudara melangkah terus, jangan lihat pintu yang tertutup. Saudara merasa penghalang itu adalah pintu yang tertutup. Saudara terus melangkah. Waktu saudara melangkah dalam radius tertentu, ada sound sensor yang akan membaca dan pintu itu akan segera terbuka lebar bagi engkau. Karena itu, mari kita terus melangkah bersama Tuhan. Keberhasilan datangnya dari Tuhan. Amin. Mazmur 75 ya, di ayat 7 dan 8 ya, dikatakan sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Ayat 8, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Dikatakan dalam ayat ini bahwa peninggian, promosi dan diangkat itu dari Tuhan. Amin. Itu dari Tuhan. Ya. Bukan dari manusia. Ya. Peninggian, promosi, mungkin hari ini engkau ada promosi, ya, dan engkau akan diangkat menjadi lebih tinggi dari sebelumnya, ada satu jabatan yang dipercayakan, itu dari Tuhan.
bukan dari timur dikatakan ya. Bukan dari timur. Orang Cina memiliki falsafah-falsafah yang dalam. Tapi jangan merasa hebat karena memiliki banyak falsafah dari timur itu ya saudara ya. Bukan dari barat juga dikatakan kan. Bukan dari timur atau dari barat. Bukan dari barat. Kenapa bukan dari barat? Barat itu berbicara mengenai ilmu teknologi. Ya, jangan karena merasa memiliki ilmu lalu kita menjadi sombong. Ya, kita tidak peduli dengan Tuhan. Kita tidak merasa tidak membutuhkan Tuhan lagi. Ya, bukan dari padang gurun disebut di sini juga. Ya, nah bukan dari padang gurun. Ada yang bekerja di dunia sekuler, punya pengalaman banyak, lalu orang mengatakan kita hebat. Jangan kita jadi sombong. Ingat, promosi, keberhasilan itu datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan akan bukakan jalan yang luar biasa bagi setiap kita. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita di hari-hari di 2024 ini harus sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan supaya terobosan itu sungguh-sungguh kita alami. Anak-anak Tuhan harus berdoa, itu nafas dari iman. Tapi ingat, jangan patah semangat, menjadi malas. Jangan jadi malas dan hanya berdoa saja. Ya, kalau mau berdoa jangan ambil dari jam kerjamu. Berdoa itu ambil dari waktu tidurmu. Jangan terlambat ke kantor karena berdoa. Itu bukan akan mengalami terobosan, malah dapat surat PHK. Kita bekerja ada jam kerjanya. Kita harus taat. Kita harus perbaiki pola hidup kita. Tidur lebih cepat dan bangun lebih pagi. Untuk apa? Untuk berdoa. Waktu itu kita yang atur. Amin. Saudara, jangan jadi malas. Karena dikatakan di Amsal pasal 6 ayat 6, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lelakunya dan jadilah bijak. Ayat 7, biarlah tidak ada pemimpinnya. Ya, belajarlah dari semut dikatakan ya. Di ayat 7, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ayat 8, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ini semut. Ini namanya terobosan. Kalau kau lakukan, maka engkau akan mengalami kelimpahan. Semut tidak pernah kelaparan, baik di musim dingin maupun di musim panas. Jadi pola pikir yang perlu diperbaiki. Amsal pasal 23 ayat 7, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Jadi mindset itu penting. Amin. Kalau saudara memikirkan sesuatu, misalnya kita berpikir kita hanya bisa berjalan 100 meter, maka hanya itu yang akan terjadi. Tapi kalau kita berkata kita mampu lebih, lalu kita kerjakan, kita pasti berhasil. Kita harus sangat waspada akan pola pikir saudara ya. Karena apa? Pola pikir sangat menentukan keberhasilan. Melangkah terus ya, selangkah demi selangkah bersama Yesus Tuhan kita. Amin. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Kalau kita punya pola pikir mau hidup kudus dengan kuasa firman dan Roh Kudus, maka kita akan mampu. Kalau kita kerjakan, maka pasti berhasil karena Tuhan sendirilah yang melakukannya bagi kita. Amin. Nah, kita harus waspadai juga penghalang-penghalang terobosan terjadi bagi kehidupan kita di 2024 ini. Kita harus hidup benar ya. Hidup kudus itu harus ya. Kalau tidak, ini akan menjadi satu penghalang yang sering kali terjadi sehingga ya Tuhan tidak memberi perkenanannya kepada kita. Nah, kalau Tuhan tidak berkenan, maka kita tidak akan mengalami terobosan-terobosan. Ya, kalau kita perhatikan di Yeremia pasal 5
ayat 23 sampai dengan 25 ini ada dalam sebuah perikop. Hukuman Tuhan tidak dapat dielakkan. Nah, di ayat 23 dikatakan begini, Bapak Ibu, saya akan bacakan untuk saudara. Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Ayat 24, mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Ayat 25, kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Nah, perhatikan dikatakan di sini bahwa dosa, ya, kesalahanmu menghalangi semuanya ini dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Yang namanya terobosan, saya mau katakan, kita akan mengalami hujan pada waktunya, pada awal musim dan akhir musim. Tapi tidak akan terjadi kalau ada yang namanya dosa, dosa yang menghambat. Kalau kita tidak mau takut pada Tuhan, kalau kita tidak hidup berkenan kepada Tuhan, maka tidak akan terjadi terobosan. Perhatikan juga kehidupan suami istri, ya, dalam rumah tangga. Sebab di 1 Petrus dikatakan begini, 1 Petrus pasal 3 ayat 7, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Suami-suami, kau boleh berdoa, tapi dengar baik, kalau tidak bijaksana dalam kehidupanmu dengan istrimu, maka doamu akan terhalang. Nah, tentu kita semua pingin mengalami terobosan. Bagaimana caranya? Nah, mari kita perhatikan. Yang pertama, kita harus apa? Menerima dan percaya, ya, menerima Yesus, percaya pada janji-janjinya, hidup dengan janji Tuhan. Di Ulangan pasal 30 itu berbicara mengenai janji dan perjanjian, bagaimana mengalami terobosan. Kalau kita sudah melakukan bagian kita, maka Allah akan melakukan bagiannya. Ya kan? Di Ulangan pasal 30 ayat 9, Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Nah, jadi Allah dulu membuat janji dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang kita kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Janji ini dikatakan akan berlaku mulai dari zaman nenek moyang sampai seluruh keturunan kita. Hasil ternak dan hasil bumi, artinya kekayaan. Ya kan? Tuhan akan lakukan terobosan bagi semua yang sungguh-sungguh memperhatikan perintah, ya, perintah-perintahnya. Jadi mari kita fokus pada perintahnya dan kita mau taat. Di Roma pasalnya yang keempat 16 dikatakan begini, karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya
telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya, apa yang telah ia janjikan. Ayat 22, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ya. Nah, iman dan nekat itu berbeda. Ya, nekat itu walaupun tidak sesuai firman, ya tetap dia terobos. Itu tidak berlaku ya. Abraham beriman terhadap janji Allah. Karena itu dia bukan hanya nekat ya, tapi dia punya iman. Nah, karena itu kita jangan jadi bonek ya, bondo nekat. Harus mempertimbangkan ya. Kalau engkau sakit, lalu Tuhan berkata Tuhan akan sembuhkan dan engkau percaya, itu bukan nekat. Tapi memang tertulis oleh bilur-bilurnya engkau sudah sembuh. Jadi kerjakan, maka itu akan terjadi. Kita harus hidup sesuai dengan firman. Nah, di Mazmur pasal 1 ayat 1-3, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, coba kita perhatikan ini. Kalau kita baca nanti secara perlahan ya, sehingga kita akan tahu apa yang mau disampaikan di sini. Seringkali kita hanya mengklaim di ayat 3, bukankah engkau berkata apa yang aku kerjakan berhasil? Memang ya, tidak salah, tapi lihat kalimat ini tidak berdiri sendiri. Ada ayat 1 dan ayat 2 sebagai pendahulunya ya, pendahuluan. Dia katakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apakah engkau termasuk golongan itu? Nah, kalau engkau masuk dalam golongan itu, maka akan disebut di sini ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dikerjakannya berhasil. Jadi kita harus hidup bijaksana, kita harus hidup hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Nanti engkau akan melihat Tuhan akan melakukan yang namanya terobosan. Amin, terobosan. Nah, terobosan itu juga harus melalui pengurapan dari Roh Kudus. Kita lihat di Mazmur 20 ayat 7, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ini adalah kesaksian Daud. Dia diurapi oleh Roh Kudus dengan tangan kanan Allah sendiri. Setiap kali mengatasi masalah ya, dia selalu mengalami kemenangan, ada mujizat. Dan karena itu bagi kita pun kita minta pengurapan dari Roh Kudus, sehingga setiap kali kita mengatasi masalah, jangan karena perkataan manusia, doktrin gereja, apapun juga, tetapi atasi dengan pengurapan Roh Kudus. Minta pengurapan baik secara corporate ya, maupun secara keluarga dan individu. Sudah minta pengurapan atas keluargamu, pengurapan atas pekerjaan, usaha,
tempat engkau melayani Tuhan, engkau minta, ya, kita minta pengurapan Roh Kudus. Lakukan mesbah keluarga. Suami istri diberi otoritas untuk mengurapi keluargamu. Ya kan? Ini adalah janji Tuhan. Lakukan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Dan kalau kau sudah diurapi, saya mau katakan, pasti engkau akan melihat terobosan-terobosan. Amin. Nah, di Yohanes pasalnya yang keempat ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kita diberi otoritas untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Jadi apapun namanya, ya, karena kita diurapi oleh Roh Kudus, maka terobosan akan terjadi dan kita akan melihat kemenangan yang Tuhan nyatakan. Maka itu minta pengurapan dari Tuhan supaya apa yang sedang kita hadapi ada kemuliaan Tuhan, karena dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan. Di mana ada kemuliaan Allah, di sana ada kemenangan. Di mana ada kemuliaan Allah, di sana ada damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.